Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Minatilah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas pada suatu data kuesioner. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menyiapkan data yang akan diuji. Di sini saya menggunakan data tentang Anxiety in the Online Foreign Language Class dengan total partisipan ada 22. Kita akan menguji validitasnya terlebih dahulu dengan cara memasukkan rumus pada tabel R hitung, yakni sama dengan Corel, double klik, kemudian tekan F8, akan muncul tabel seperti ini. Nah, untuk array 1 kita akan mengisi dengan question atau pertanyaan pertama dengan cara mengcopy. Kemudian array 2 kita akan menggunakan data dari jumlah pertanyaan yang telah diisi oleh partisipan. Seperti ini. Kemudian klik F4 dan enter. Ini merupakan hasil dari R hitung pertanyaan pertama. Selanjutnya, kita akan menggunakan rumus yang sama seperti pada pertanyaan pertama, namun untuk memudahkan untuk mencari hasil, kita hanya perlu menggeser ke kanan sampai ujung. Hasilnya sudah diketahui. Selanjutnya, untuk mengetahui R tabel, kita akan menggunakan nilai signifikansi 5% dari total partisipan 22, yakni 0,432. Kemudian kita tarik lagi karena sama. Nah, sudah diketahui R tabel dan R hitungnya. Untuk mengetahui apakah data ini valid atau tidak, maka kita akan menggunakan rumus if, yakni sama dengan if, double klik, tekan tombol F8, kemudian akan muncul tabel seperti ini. Nah, untuk logical test kita menggunakan R hitung lebih besar dari R tabel. Selanjutnya, jika benar maka kita akan menandai dengan huruf V, dan jika salah dengan huruf T. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus yang sama. Kita hanya perlu menarik ke kanan. Seperti ini. Nah, sudah diketahui hasil dari data ini valid atau tidaknya dengan total 13 data valid atau pertanyaan yang valid dan 12 yang tidak valid. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas pada data yang sama dengan cara menggunakan rumus Combach alpha, dan yang kita butuhkan adalah varians. Untuk yang pertama kita akan mengetahui jumlah varian dengan cara masukkan rumus sama dengan var, double klik, kemudian copy pertanyaan yang pertama semuanya, enter. Selanjutnya, untuk mengetahui variansi dari setiap pertanyaan, kita hanya perlu menggeser ke kanan. Nah, ini setiap pertanyaan sudah diketahui variansinya. Kemudian untuk mengetahui jumlah varian, kita akan menggunakan rumus sum, yakni sama dengan sum, double klik, jumlah varian kita copy semuanya, kemudian klik enter, akan muncul hasil dari jumlah varian tersebut. Selanjutnya untuk total varian ini kita akan menggunakan data jumlah atau hasil dari pertanyaan yang telah dijawab oleh partisipan dengan cara sama dengan var, kita copy tabel jumlah sampai bawah, kemudian klik enter. Nah, setelah jumlah varian dan total varian diketahui, maka kita langsung memasukkan rumus Combach alpha, yakni N dibagi N-1 dikali 1 min sigma jumlah varian
dibagi varian per item. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yakni sama dengan N merupakan jumlah dari pertanyaan, ada 25 dibagi 24 dikali 1 means jumlah varians dibagi total varians. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya sudah diketahui, yakni 0,83706, di mana data dikatakan reliable jika nilai converge alpha lebih besar dari 0,6. Selanjutnya, saya akan menguji normalitas dari dua variabel yang tersedia dengan menggunakan SPSS. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengcopy semua variabel. Kita pindahkan ke SPSS. Kemudian, klik variabel view dan ubah namanya X, Y. Kemudian pada label pertama kita namai religiusitas, yang kedua agresivitas. Kita ubah desimalnya menjadi 0. Selanjutnya kembali ke data view. Sebelum mengetahui nilai signifikan dari kedua variabel, maka kita harus mengetahui nilai residualnya terlebih dahulu dengan cara klik Analyze, Regression, Linear, kemudian masukkan religiusitas ke kolom Independent dan agresivitas ke kolom Dependent. Selanjutnya kita klik Save dan pastikan Unstandardized di kolom residual kita checklist seperti ini, kemudian Continue dan klik OK. Akan muncul seperti ini. Ini kita langsung close saja. Nah, setelah nilai residualnya sudah diketahui, maka kita akan mencari nilai signifikan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan cara klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, One Sample Key as. Nah, kita pilih yang Unstandardized Residual, kita pindahkan ke tabel yang kanan, dan kolom normal di test distribution kita checklist, kemudian klik OK. Maka inilah hasilnya. Kita bisa mengetahui apakah dua variabel tersebut mempunyai data yang normal dengan cara melihat nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan normal. Nah, maka data ini kita katakan normal karena mempunyai nilai signifikan lebih dari 0,05. Yang terakhir, saya akan menguji antara dua variabel yang tadi apakah saling berhubungan atau tidak dengan menggunakan correlational person. Dengan cara klik Analyze, Correlate, Bivariate, kemudian kita masukkan kedua variabel ke tabel yang sebelah kanan dan pastikan person di tabel ini sudah terchecklist. Kemudian klik OK dan akan muncul hasil seperti ini. Nah, untuk mengetahui apakah kedua variabel itu saling berhubungan atau tidak, kita bisa melihat dari nilai signifikansinya, yakni apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi, dan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka variabel tersebut berkorelasi. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwa
Kedua variabel ini tidak berkorelasi karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,0,5. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.